Pada tahun 2013, dunia dikejutkan oleh sebuah pengungkapan yang mengubah cara kita melihat keamanan digital dan hubungan internasional. Seorang pria dengan nama Edward Snowden yang bekerja sebagai kontraktor untuk NSA atau National Security Agency Amerika Serikat memutuskan untuk membocorkan sebuah rahasia besar yang mengguncang dunia. Sitting my desk certainly had the authorities to wiretap anyone, from you or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email. Jadi teman-teman, Amerika Serikat telah melakukan pengawasan massal terhadap pemerintah-pemerintah asing, bahkan terhadap pemimpin negara-negara besar termasuk Indonesia. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan antar negara di dunia? Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat menggunakan teknologi untuk mengakses informasi sensitif dan percakapan pribadi melalui apa yang dikenal sebagai wiretapping atau penyadapan telekomunikasi. Namun, yang lebih mengejutkan, informasi ini tidak hanya diperoleh dari warga negara Amerika saja loh, tapi juga dari pemimpin negara-negara besar di seluruh dunia. Melalui jaringan program pengawasan global yang dikenal dengan nama PRISM dan XKeyscore, NSA mampu mengakses percakapan telepon, pesan teks, email, bahkan metadata komunikasi tanpa sepengetahuan negara yang disadap. Untuk menopang sistem dengan jumlah data besar itu, NSA mengeklaim memiliki 500 server di 150 tempat di seluruh dunia, termasuk diantaranya Rusia. Tapi belum jelas bagaimana NSA bisa mengakses data-data tersebut. Namun, sejumlah pakar memperkirakan dengan cara menyadap sambungan kabel bawah laut. Wah, misalnya nanti aku main ke laut, aku akan ke bawah laut dan aku akan melihat apakah ada kabel tidak di bawah. Snowden juga mengungkapkan bahwa di antara targetnya adalah pemimpin dunia, termasuk Angela Merkel dari Jerman, Hugo Chavez dari Venezuela, dan bahkan Indonesia. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, ternyata juga menjadi salah satu target dari pengawasan AS. Menurut bocoran yang diberikan Snowden, komunikasi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat tinggi Indonesia juga tidak luput dari wiretapping oleh NSA. Apa dampaknya ya? Ya pasti ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat meningkat tajam setelah informasi ini terungkap. Reaksi dari masyarakat Indonesia sangat keras loh. Pemerintah Indonesia mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Negara-negara yang menjadi korban merasa bahwa tindakan ini tidak hanya merusak hubungan diplomatik, tetapi juga menambah ketidakpercayaan antar negara. Oke, di sini nih aku disuruh suara serius, pada dari awal juga aku udah serius loh. Baiklah. Snowden sendiri mengatakan bahwa ia terpaksa mengambil langkah tersebut karena khawatir akan potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pemerintah AS yang dapat membahayakan kebebasan individu dan integritas negara-negara lain. Namun, tindakan Snowden memicu perdebatan sengit. Beberapa orang menganggapnya sebagai pahlawan yang berani mengungkapkan kebenaran, sementara yang lain menganggapnya sebagai pengkhianat yang merusak keamanan nasional Amerika Serikat. Bagaimana tanggapan kalian? Namun, pengungkapan Snowden tidak hanya mengguncang hubungan AS dengan negara-negara yang disadap, tetapi juga membuka mata dunia terhadap kerentanannya dalam era digital. Keamanan cyber dan perlindungan privasi kini menjadi isu global yang tidak bisa diabaikan. Setelah pengungkapan tersebut, banyak negara mulai memperketat kebijakan dan regulasi untuk melindungi data pribadi warganya. Negara-negara seperti Jerman dan Brazil bahkan mempertimbangkan untuk membangun jaringan komunikasi yang lebih aman dan tidak tergantung pada teknologi dari negara-negara yang memiliki akses informasi tersebut. Sejak pengungkapannya itu, Snowden hidup dalam pengasingan di Rusia, menjauh dari seluruh dunia, namun pengaruhnya masih terasa seperti pendahulunya Kim Philby. Dunia telah berubah. Keamanan dan privasi kini bukan lagi sekedar isu individu, tetapi juga
menjadi hak setiap negara untuk dilindungi dari ancaman luar yang mengintai melalui teknologi. Pertanyaannya sekarang adalah, di dunia yang semakin terhubung oleh teknologi, apakah kita benar-benar bisa mempercayai negara-negara besar untuk menjaga batasan-batasan privasi, atau apakah ketegangan ini hanya akan semakin mengarah pada ketidakpercayaan yang lebih dalam antar bangsa? Ini adalah kisah tentang bagaimana satu individu bisa mengubah pandangan kita terhadap teknologi, privasi, dan hubungan internasional. Apa pendapat kalian? Tulis komen di bawah ya. Terima kasih.